adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana nih kabarnya semua? Masih kuat kan? Masih sehat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Tentunya harus semangat ya, apalagi sebentar lagi nih SNBT akan segera dilaksanakan. Nah, tentunya pada siang hari ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk latihan soal, sebelumnya nih teman-teman bisa melihat di YouTube ya, ada beberapa submateri yang akan diujiankan nantinya. Nah, pada hari ini tentu saja kita akan latihan soal untuk mempermudah nih teman-teman, melatih teman-teman untuk mengefisiensikan waktu agar bisa melaksanakan atau mengerjakan ujiannya nanti dalam waktu 20 menit ya. Nah, karena ada nanti 20 soal dalam waktu 20 menit dan saya harap teman-teman bisa terus latihan soal ya, karena itu akan sangat berguna untuk teman-teman dalam mengefisiensikan waktu. Nah, pada hari ini bersama saya, Salwa Salsabila Mudian, kita akan latihan soal dulu. Nah, ada beberapa submateri, yang akan kita latihan soalkan ya pada hari ini. Nah, are you ready guys? Ya, harus siap ya untuk persiapan UTBK nanti. Oke, kita lanjut saja untuk latihan soalnya. Oke, nah biasanya nih teman-teman nih pasti malas sekali ya namanya membaca. Nah, tapi nggak boleh ya, kalian tuh harus latihan terus membaca soalnya, latihan terus soal. Nah, ini ada dua teks ya yang saya berikan pada hari ini, ada teks 1 dan teks kedua. Nah, seperti biasa sebelum kita mengerjakan soal, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah baca dulu soalnya. Kemudian teman-teman tentukan keyword atau kata kunci dari setiap soalnya. Kemudian tips yang ketiga adalah teman-teman kerjakan dulu soal yang lebih mudah. Nah, soal yang lebih mudah itu seperti apa? Seperti soal yang berkaitan dengan sinonim, persamaan kata atau persamaan makna, dan soal-soal yang berkaitan dengan rujukan kata ya. Nah, ini ada teks 1 dan ada teks kedua. Nah, kita langsung dulu baca soalnya. Jadi kita akan bahas per soal ya. Oke, ini ada teks 1 dan teks kedua. Oke, questions 1. Jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama seperti ini. According to the text 1, which of the following is true about the Pantaneiros? Jadi kita hanya fokus kepada teks pertama. Jadi question yang pertama, kata kuncinya adalah kita fokus di teks pertama. Kemudian di soalnya adalah which of the following is true about the Pantaneiros? Jadi yang manakah pilihan opsi di bawah ini yang mengatakan hal yang benar ya tentang Pantaneiros. Berarti ini sudah pasti ada jawabannya di dalam narasi teksnya. Oke, pilihan opsi pertama, high temperatures and humidity bother them significantly. Jadi ada suhu ya, ada suhu yang sangat tinggi dan ada suhu dan kelembapan yang sangat tinggi mengganggu mereka secara signifikan. Jadi high temperatures itu adalah suhu yang tinggi ya. Kemudian humidity ini adalah kelembapan. Jadi pilihan opsi alfa itu artinya adalah suhu dan kelembapan yang tinggi mengganggu mereka secara signifikan. Kemudian ada pilihan opsi alfa, kemudian bravo, their population in their natural habitat increase constantly. Jadi populasi mereka di habitat alami itu meningkat secara konstan. Oke, kemudian opsi Charlie, it was difficult for them to be fertile after being inseminated artificially. Jadi ini sangat sulit ya untuk mereka to be fertile after being inseminated. Pertumbuhan ya, atau fertilisasi juga bisa. Jadi ini sangat sulit untuk mereka melakukan fertilisasi setelah inseminasi secara buatan. Artificial ini adalah secara buatan.
Oke, pilihan delta, they were less superior compared to the Groenlanders in terms of heat endurance. Nah, jadi mereka ini less superior, kurang unggul ya dibandingkan dengan Groenlanders in terms of heat endurance, dalam ketahanan panas ya. Oke. Kemudian pilihan error, they did not show much reaction to heat stress due to very high temperatures and humidity. Jadi mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap panas karena very high yang disebabkan oleh temperatur atau suhu yang tinggi. Oke, kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, kalau misalnya ada jenis pertanyaan atau soal seperti ini yang dimana kita harus menentukan true or false, nah teman-teman ini harus membaca dengan baik ya, apalagi membaca menggunakan teknik skimming maupun teknik scanning. Seperti ini, jadi kita artikan satu-satu dulu. Kalau pilihan alpha itu mengatakan bahwa high temperatures and humidity bother them significantly. Jadi suhu dan kelembapan yang tinggi mengganggu mereka secara signifikan. Kemudian pilihan Bravo, their population in their natural habitat increase constantly. Jadi populasi mereka di habitat aslinya itu meningkat secara konstan. Kemudian pilihan Charlie, it was difficult for them to be fertile after being inseminated artificially. Jadi ini adalah sangat sulit buat mereka untuk melakukan fertilisasi setelah dilakukannya inseminasi secara buatan. Kemudian ada pilihan delta, they were less superior compare. Jadi ini mereka kurang unggul ya dibandingkan dengan Groenlanders in terms of heat endurance, dalam ketahanan panas. Kemudian error, they didn't show much. Jadi mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap stres karena yang disebabkan oleh suhu dan kelembapan yang tinggi. Oke, kira-kira yang mana nih jawaban yang paling tepat? Nah, jadi kita fokusnya kepada is not true ya, tentang hal yang benar tentang Pantheneiros. Oke, berarti kita harus ke teks narasinya ya. Narasi teksnya. Oke, kita ke bacaan dulu. Oke, di paragraf pertama artinya seperti ini. For many years, a group highly dedicated scientists have been researching the consequence increasing the heat periods, the metabolism and fertility of dairy cows. Jadi selama beberapa tahun ya sekelompok peneliti yang berdedikasi tinggi itu to have been researching ya, melakukan penelitian terhadap konsekuensi of increasing heat periods, terhadap konsekuensi periode panas dalam metabolisme, periode panas dalam metabolisme dan fertilisasi terhadap sapi perah. Similar to humans, nah sama nih dengan manusia, cows breathe and sweat more at high temperatures and absorb more water than at their comfort temperature. Jadi sama nih dengan manusia, ya, sapi juga itu bernapas dan berkeringat lebih banyak ya pada saat temperatur atau pada saat suhu yang tinggi dan mengabsorpsi atau dengan menyerap lebih banyak air ya dan at their comfort temperature pada saat daripada suhu yang nyaman untuk mereka. Nah, in German dairy cattle, di Jerman sapi perah yang ada di Jerman, jadi sapi yang ada di Jerman, this temperature is around, jadi sapi yang ada di Jerman itu dengan temperatur 4 ya 4 to 15 degrees, jadi 4 sampai dengan 15 derajat Celcius. From around 20 degrees Celsius, jadi sekitar 20 derajat Celcius, the animals must spend additional energy to regulate their body temperature. Jadi hewan-hewan ya, the animals must spend, jadi harus mengeluarkan ya, harus mengeluarkan
harus mengeluarkan energi tambahan untuk mengatur. Oke, baik, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini di paragraf kedua. Kalau di paragraf kedua, kita menemukan kata Pantheneiros, yang dimana itu adalah merupakan salah satu jenis sapi yang ditanyakan di dalam soalnya ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah hal-hal apa yang menunjukkan hal yang benar ya di dalam konteks teksnya. Nah, kita tadi menemukan kata Pantheneiros, oke, Pantheneiros di sini. Ya, ada 3 jenis sapi yang diteliti. Salah satunya adalah Pantheneiros, ya. Salah satunya adalah Pantheneiros which is endangered, di mana sapi jenis Pantheneiros ini merupakan sapi yang terancam punah. Dan acclimated to high temperatures and humidity, yang dimana itu bisa bertahan ya. Jadi sapi jenis Pantheneiros ini bisa bertahan dalam temperatur yang sangat tinggi, temperatur atau suhu dan kelembapan yang tinggi. The results prove, nah ini ada the result proof, jadi hasil penelitian membuktikan bahwa Pantheneiros itu tidak seperti dengan Ghirlandaio. Hardly react, jadi kalau Pantheneiros itu dia hardly react to heat stress cause. Jadi kalau Pantheneiros itu hampir tidak bereaksi sama sekali ya terhadap suhu dan kelembapan yang sangat tinggi. Kemudian respirasinya, frekuensi respirasinya juga itu sama. While di Ghirlandaio, sementara kalau Ghirlandaio itu sendiri dia sama dengan cattle Jerman atau sapi Jerman, yang dimana dia itu sangat mempengaruhi dengan heat stress-nya. Kemudian ada temuan lain tentang Pantheneiros cause, yaitu menunjukkan ada comparable symptoms to other cattle. Jadi dia punya Pantheneiros ini menunjukkan bahwa memiliki symptoms atau gejala yang sebanding atau sama dengan cattle yang lain ketika di bawah suhu yang rendah. Nah, hal yang lain atau temuan lain lagi yang ditemukan kalau Pantheneiros itu membawa another important finding was the positive effects on the husbandry system. Jadi tentang Pantheneiros ini cuman ada di sekitar sini. Jadi ada di kalimat yang ini, wild Pantheneiros sampai dengan low temperatures. Nah, yang diminta di dalam soal adalah hal yang benar ya, maka kita kembali lagi ke soalnya. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Kita lihat di questions 1. According to text 1, jadi berdasarkan teks yang pertama, yang mana nih? Which of the following is true? Yang mana hal yang benar ya di dalam narasi teksnya? Hal yang benar di dalam narasi teks tentang Pantheneiros. Apakah alpha, high temperatures, jadi suhu yang tinggi, suhu dan kelembapan yang tinggi itu sangat mengganggu mereka secara signifikan. Atau pilihan bravo, their population, populasi mereka in their natural habitat, jadi di habitat yang alami itu meningkat secara konstan. Atau pilihan Charlie, it was difficult, ini sangat sulit untuk mereka ya untuk melakukan fertilisasi setelah melakukan inseminasi secara buatan. Atau pilihan Delta, they were less superior compared to the Ghirlandaio in terms of heat endurance. Jadi mereka itu kurang unggul dibandingkan dengan Ghirlandaio dalam ketahanan terhadap panas. Atau pilihan error, they didn't show much reaction to heat stress. Jadi mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap panas yang disebabkan oleh temperatur atau suhu dan kelembapan yang tinggi. Kira-kira tadi nih kita sudah menjelaskan atau mengartikan ya paragraf 1 dan paragraf kedua. Menurut teman-teman, jawaban yang paling benar apa ini? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Nah, kita lihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah, mungkin ada yang bisa jawab, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Jawaban yang paling tepat itu adalah error ya teman-teman. They didn't show much the reaction to heat stress due to a very high temperatures and humidity. Di mana kita bisa mendapatkan jawabannya? Di paragraf kedua tadi saya katakan,
Di paragraf kedua, tadi saya katakan seperti ini. Nah, salah satu yang diteliti oleh peneliti adalah Penteneros, ya. Kemudian di mana Penteneros ini merupakan salah satu jenis sapi yang hampir terancam punah. Nah, terancam punah, dan the result jadi hasilnya juga membuktikan bahwa Penteneros itu tidak seperti Gyrolandos, ya, yang dimana ini kata kuncinya ya, hardly to react, jadi hampir tidak bereaksi sama sekali ya terhadap panas yang disebabkan oleh suhu dan temperatur, suhu dan kelembapan udara yang kelembapan yang tinggi. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah error, karena ini ya kata kuncinya ada di sini. Oke, does it clear teman-teman? Jadi itu adalah salah satu hal yang benar ya di dalam opsinya antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan error. Oke, does it clear untuk question yang pertama? Oke, aman ya? Oke, kita lanjut lagi. Questions nomor 2. Nah, ini. Which of the following is an opinion from the text 2? Ya. From the text 2 ya, di situ bukan text 1. Oke, jadi di text 2. Nah, kata kuncinya di sini adalah opinion ya, pendapat. Nah, biasanya kalau teman-teman menemukan jenis soal yang seperti ini, bisa teman-teman cukup membaca saja opsinya ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, error. Biasanya itu di dalam opsinya itu ada kata perhaps yang memungkinkan, ataupun ada kata think, suggest. Nah, itu lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan opinion ya, opini pendapat. Nah, kita lihat dulu di opsi alfa, apakah itu berupa fakta atau opini. Nah, kita lihat di pilihan alfa, the integration of cell biology with whole organism physiology has allowed highly dedicated investigators to pursue fundamental questions regarding the impact of cellular changes on the organism adaptive capabilities. Jadi artinya di dalam teks yang pertama itu adalah the integration of cell biology, jadi integrasi pada sel biologi, dan fisiologis organisme has allow highly dedicated investigators. Jadi ini diteliti sama peneliti ya. Nah, diteliti sama peneliti di mana untuk menjawab pertanyaan fundamental terkait dengan dampak dari cellular changes, dari dampak dari perubahan seluler terhadap on the organism adaptive, terhadap kemampuan organisme beradaptasi. Oke, pilihan Bravo itu sudah pilihan alfa, kemudian pilihan Bravo. Nah, pilihan Bravo mengatakan seperti ini, thermotolerance is a cellular adaptation. Jadi thermotolerance itu adalah cellular adaptasi yang disebabkan oleh paparan ya, by a single severe but non-lethal heat, jadi terhadap paparan sinar matahari tunggal tapi tidak mematikan. Exposure that allows the organism to survive a subsequent and otherwise lethal heat stress. Jadi kira-kira pilihan alfa sama Bravo, kalau kita melihat nih dari opsinya ya, alfa sama Bravo, apakah menunjukkan fakta atau opini? Nah, kalau misalkan teman-teman melihat ada thermotolerance is a cellular adaptation, berarti ini bisa berupa fakta ya, fact. Karena dia di sini menjelaskan apa definisi dari thermotolerance itu sendiri terhadap cellular adaptation yang disebabkan oleh paparan sinar matahari ya, yang dimana hal tersebut tidak membahayakan atau tidak mematikan. Nah, kemudian pilihan alfa, fakta atau opini. Kalau kita melihat lagi dari opsinya ya, the integration of cell biology with whole organism psychology has allowed highly dedicated investigators. Nah, dedicated investigator, nah di sini menunjukkan bahwa adanya penelitian yang dimana itu penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan mendasar terkait dengan the impact of cellular changes. Jadi untuk menjawab ya pertanyaan fundamental, pertanyaan yang mendasar terkait dengan dampak perubahan seluler terhadap kemampuan adaptasinya organisme. Nah, kira-kira ini fakta atau opini?
sudah jelas fakta ya, karena adanya investigator, adanya dedicated investigator. Nah, ketika ada kata penyelidikan, kemudian penelitian, itu sudah pasti berupa fakta. Jadi ini fakta. Ya, facts. Oke, pilihan alfa sama bravo itu adalah berupa fakta. Kemudian kita lihat lagi pilihan error misalnya. In contrast to the thermophobic bacteria, jadi selain ya, sebaliknya terhadap thermophobic bacteria, Catalogus demonstrates elevated levels of HSP 70 even at basal temperatures of 25 Celsius ya. Jadi sebaliknya terhadap thermophobic bacteria yang disebut dengan Catalogus demonstrate elevate, jadi elevated levels of HSP 70 even at basal temperatures of 25 Celsius. Kira-kira kalau pernyataannya seperti ini berupa fakta atau opini. Jadi ada angka nih yang dia sebutkan. Ada angka, kemudian ada jenisnya yang dia sebutkan. Fakta atau opini? Sudah jelas ini berupa fakta ya. Kalau menyebutkan angka, kemudian menyebutkan penelitian, nah itu sudah pasti berhubungan dengan fakta, hal yang sudah pasti ada faktanya. Sedangkan opini, kita bertanya tentang pendapat. Nah, kemudian pilihan delta. Pilihan delta begini. Unlike other desert ants that hold activity when survives temperature surface 45 Celsius, Catalogus bombacina can forage during the Saharan midday and during body temperatures of 53 until 55 Celsius. Nah, selain daripada itu, ada juga disebut dengan ini ya, semut gurun ya. Nah, semut gurun that health activity yang dimana aktivitas mereka itu surface temperature surface 45 Celsius yang disebut dengan, jadi semut gurunnya itu disebut dengan Catalogus bombacina, di mana dia tuh bisa can forage during the Saharan midday. Jadi dia bisa mencari makanan ya pada siang hari di gurun Sahara. And during body, meskipun itu dalam suhu 53 sampai 55 derajat Celcius. Tadi saya katakan hal-hal yang berhubungan dengan fakta, yaitu ketika ada yang disebut dengan angka. Ini seperti pilihan error, ada angkanya 25 derajat Celcius. Kemudian pilihan delta juga dia menyebutkannya jenisnya seperti apa, yaitu Catalogus bombacina. Terus kemudian ada fakta yang diberikan berupa dia bisa mencari nih makanan pada siang hari, ya can forage during the Saharan midday. Kemudian juga dijelaskan nih di pilihan delta ada angkanya ya 53 until 55 Celsius. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di jawaban atau opsi Charlie, central to understanding thermotolerance and perhaps to the cellular role in acclimatization are the heat shock or stress proteins. Jadi ya inti dari pemahaman thermotolerance ya memungkinkan ya adanya peran seluler di dalam aktimalisasi terhadap HSPS atau stress protein. Nah, di sini ada kata perhaps yang kita lihat memungkinkan. Ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah opinion, maka biasanya itu kita cari yang kata-kata yang berhubungan dengan thought, ya berpendapat, ataupun suggest, menyarankan, ataupun hal-hal yang seperti ini ada kata perhaps, kata kuncinya perhaps, memungkinkan. Ya, maka jawaban yang paling tepat untuk pilihan, untuk pertanyaan nomor 2 adalah which of the following is an opinion from text 2, itu adalah Charlie ya. Nah, karena ini berupa opinion. Teman-teman juga bisa nih untuk menjawab pertanyaan sejenis opinion ini dengan cara membaca teks atau narasinya secara skimming maupun scanning ya. Tapi kalau menurut saya untuk
jenis soal seperti opinion ini bisa teman-teman langsung menyeleksi ya, mengeliminasi jawaban yang paling tepat yang mana dari opsi-opsi yang ada. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau misalkan dia berupa angka, dia menyebutkan angka, berarti itu termasuk dengan fakta. Seperti di pilihan delta tadi, kemudian di pilihan error, itu ada angka yang disebutkan, berarti itu adalah berupa fakta. Kemudian di pilihan alfa, nah di pilihan alfa meskipun tidak ada angka yang disebutkan, tetapi kita menemukan ada kata dedicated investigator, berarti di sini ada melakukan penyelidikan atau melakukan penelitian ya, melakukan penelitian terhadap ini, the impact of cellular changes on the organism adaptive capabilities. Jadi meneliti terhadap dampak perubahan dari perubahan seluler terhadap kemampuan adaptasi organisme. Kemudian pilihan Bravo. Kenapa ini pilihan Bravo benar padahal tidak ada angka yang disebutkan, tidak ada derajat yang disebutkan? Karena di pilihan Bravo dia ini lebih menjelaskan tentang explain ya, menjelaskan tentang apa sih sebenarnya thermotolerance itu. Nah, otomatis ketika menjelaskan tentang thermotolerance, berarti kita di pernyataan tersebut itu adalah sebuah fakta, bukan sebuah opini ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk questions nomor 2 itu adalah Charlie ya, karena ada kata perhaps juga ya, kita lihat di sini memungkinkan, berarti suatu hal yang belum pasti. Nah, oke, does it clear untuk questions atau pertanyaan nomor 2? Clear ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya seperti ini. The underline word it's, jadi kata it's nih, di teks kedua, di paragraf ketiga, refers to. Nah, tadi saya katakan ketika mengerjakan soal literasi berbahasa Inggris, yang harus teman-teman lakukan adalah kerjakan dulu soal-soal yang lebih mudah, seperti soal-soal yang berkaitan dengan sinonim, persamaan makna atau kata, ataupun soal-soal yang berkaitan dengan rujukan kata. Nah, seperti kita lihat di sini ada kata refers to atau rujukan kata. Kenapa saya mengatakan ke teman-teman harus mengerjakan soal yang lebih mudah dulu seperti ini? Karena di soal ini kita hanya fokus kepada kalimat tertentu saja. Misalnya seperti ini, the underline word it's, jadi kita fokusnya terhadap teks kedua, bukan teks pertama ya, kita fokus ke teks kedua di paragraf ketiga. Nah, kata yang difokuskan adalah kata it's. It's di situ merujuk pada apa? Nah, apakah dia unique link, heat adaptation, surface temperature, the Saharan Ain, atau heat resistance. Nah, untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ini ya, tipe soal reference atau rujukan kata, nah teman-teman harus melihat dulu apakah kata yang dirujuk ini adalah tunggal atau jamak. Ketika dia bersifat tunggal, maka yang jamak ya, misalnya opsi alpha, bravo, charlie, delta, dan error itu ada yang jamak, maka kita harus eliminasi karena it's di sini dia bersifat tunggal. Ya. Bersifat tunggal, maka pilihan atau opsi yang jamak itu kita harus hapuskan. Nah, kira-kira dari alpha, bravo, charlie, delta, dan error ada yang opsinya jamak, unique link itu cuma satu, heat adaptation juga cuma satu, surface temperature juga cuma satu, delta juga, the Sahara Ain juga cuma satu, dan heat resistance atau ketahanan terhadap panas juga cuma satu. Nah, berarti kita mau tidak mau harus membaca lewat teksnya ya. Oke. Kita dulu lihat narasi teksnya. Oke, kata it's. Nah, oke, ini ada kata it's. Oke, berarti kita fokusnya di kalimat ini saja ya. Jadi kalian tidak perlu untuk membaca keseluruhan isi paragraf. Cukup baca ya yang dimana menjadi rujukan katanya. Biasanya rujukan kata itu kalau bukan di kalimat yang sebelumnya atau kalimat yang setelahnya. Oke, kira-kira ini membahas apa ya? Nah, oke, kita lihat. One example organism that exhibits a unique link between heat shock proteins atau HSPS and heat adaptation is the Saharan
Saharan Ant Catalogypis bambiciana, which is renowned for its exceptional heat resistance. Jadi salah satu nih organisme yang memiliki kemampuan yang unik ya di antara heat shock protein HSPs dan heat adaptation ya. Jadi ada salah satu nih organisme yang memiliki kemampuan yang unik ya, yang antara HSPs dan kemampuan beradaptasinya terhadap panas, yaitu adalah semut Sahara yang disebut dengan Catalogypis bombacian, yang dimana terkenal akan ketahanannya terhadap panas ya, ketahanan. Resistance, heat itu ketahanan ya. Resistant itu artinya ketahanan, heat itu panas. Oke. Kira-kira menurut teman-teman, apakah it's di sini merujuk kepada a unique atau Sahara Ant, the Sahara Ant, ataukah heat resistance, atau apalagi ya tadi di optionnya? Oke, kira-kira menurut teman-teman mana nih jawaban yang paling tepat? Oke, kita ulangi lagi ya, arti maknanya seperti ini dalam kalimat ini. Salah satu contoh organisme yang memiliki kemampuan unik terhadap heat shock proteins atau HSPs dan adaptasinya terhadap panas itu adalah semut Sahara yang disebut dengan Catalogypis bombaciana, yang terkenal akan ketahanannya terhadap panas. Nah, kira-kira it's di sini merujuk pada apa nih teman-teman? Oke, ada yang sudah bisa mendapatkan jawabannya? Unique, the Saharan Ant, atau heat resistance. Nah, tadi untuk mengerjakan soal yang berujuk reference itu adalah rujukan kata, yaitu kata sebelum atau kata setelahnya. Oke, maka jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Oke, jadi the underline word it's, jadi kata it's di situ merujuk kepada apa? Apakah a unique link, heat adaptation, kemampuan beradaptasi terhadap panas, atau suhu nih, suhu temperaturnya, atau the Sahara Ant, atau semut Sahara, atau heat resistance, atau ketahanannya terhadap panas. Nah, kira-kira jawabannya mana? Yang mana yang benar? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau error? Jawaban yang paling benar itu adalah Delta ya, the Saharan Ant. Karena di situ menjelaskan bahwa, coba kita lihat lagi di narasi teksnya. Nah, kenapa jawabannya the Saharan Ant? Kenapa bukan a unique link? Oke. Karena it's yang dimaksud di sini adalah yang dimana it's-nya di sini adalah merupakan kata benda atau benda ya, yang dirujuk adalah benda, yang dimana benda tersebut itu adalah tahan terhadap panas. Nah, yang tahan terhadap panas apa? Heat adaptation? Bukan ya, yang tahan terhadap panas itu adalah ini, semut Sahara. Semut Sahara yang disebut dengan Catalogypis bombacian yang terkenal akan ketahanannya terhadap panas. Jadi it's di sini merujuk kepada the Saharan Ant. Oke, does it clear teman-teman? Oke, clear ya. Jadi kita cukup dulu nih untuk menjawab atau latihan soal sebanyak 3 soal ya teman-teman. Jadi tadi saya katakan ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan fakta dan opini, nah teman-teman bisa nih untuk melihat dari opsinya dulu. Kira-kira yang mana nih yang menunjukkan fakta dan opini. Kalau menunjukkan fakta biasanya didahului oleh atau biasanya di kalimatnya itu ada angka yang disebutkan ataupun bisa berupa meneliti ini atau tadi seperti contohnya dedicated investigator. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan kalimat yang berkaitan dengan opini, biasanya itu adalah menunjukkan atau tidak menunjukkan antara ya dan tidak, seperti perhaps, kata perhaps ya, memungkinkan. Nah, kalau soal-soal yang berkaitan dengan reference atau rujukan kata, teman-teman ini bisa melihat apa kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Dan tentukan juga apakah kata yang dirujuk tersebut itu jamak atau tunggal untuk memudahkan teman-teman mengeliminasi jawaban yang ada di opsi yang ada ya. Jadi itulah ada 3 soal dulu ya kita latihan pada hari ini yang berkaitan dengan ada tadi reference, kemudian juga fakta dan opini.
Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini ya, khususnya literasi bahasa Inggris, bisa meningkatkan kemampuan teman-teman untuk mempersiapkan SNBT nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.